Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Beberapa hari terakhir, ada dua kasus viral tentang kesehatan yang beredar. Pertama, ada yang kasus di mana rumah sakit merujuk pasien, di tengah jalan pasien meninggal. Dikatakan rumah sakit menolak pasien. Ada kisah viral yang kedua di mana seseorang dengan sakit belum sembuh, udah paksa dipulangkan, begitu nyari rumah sakit lain ditolak. Jadi nggak bisa dia masuk ke rumah sakit lain. Saya akan buka dengan analogi atau dengan fakta rasional yang diketahui banyak orang. Bank itu menghasilkan uang dari meminjamkan uang ke orang-orang, ke Anda, ke saudara-saudara Anda, lalu dikasih bunga, dan bunga itu adalah untungnya bank, kan itu. Jadi kalau dia sampai menolak meminjamkan uang kepada seseorang, itu artinya seseorang ini bermasalah. Artinya ini konsumen yang risikonya lebih besar daripada keuntungan. Sama, mall hidup dari konsumen yang datang berbelanja ke mall itu. Jadi kalau sampai Anda dilarang masuk mall, Anda pasti bermasalah. Anda pasti dianggap sebagai suatu kerugian. Rumah sakit nyari makannya adalah dengan mengobati pasien dengan benar. Jadi kalau dia menolak pasien, kemungkinan besar pasiennya bermasalah. Banyak netizen itu bilang rumah sakitnya bermasalah. Kok bisa? Kalau bank nggak mau meminjamkan uang ke klien, ya banknya akan bangkrut kalau memang dia nggak bisa menemukan klien yang bisa menghasilkan profit, kan gitu. Sama restoran juga gitu, hampir semua usaha gitu. Tiba-tiba kalau rumah sakit, anggapan kita kalau rumah sakit nolak pasien, rumah sakit yang bermasalah. Kok aneh? Berarti ada sistem yang merugikan rumah sakit kalau menerima pasien itu. Nah, solusinya apa? Solusinya itu bukan nutup rumah sakit itu, ya celaka, mati semua sekitar rumah sakit itu. Jadinya kan mau nyari pertolongan di mana? Karena kapitasi atau permodalan rumah sakit itulah yang mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan di daerah itu. Solusinya ya memotivasi rumah sakit untuk menerima pasien, bukan malah mengintimidasi rumah sakit untuk menerima pasien. Karena jaminan kesehatannya fraud dan nggak ada uang, ya bisa jadi rumah sakit yang dipaksa menerima pasien. Ini penting dipahami. Karena rumah sakit ketika menerima pasien itu bukan sekedar kayak kamu coba nolong orang kecelakaan di pinggir jalan. Ketika rumah sakit menerima pasien itu seperti ketika bank meminjamkan klien uang. Ketika restoran menyajikan makanan, beda kan kamu gini. Kalau kamu masak terus kasih ke tetanggamu diare, beban ke kamunya itu nggak besar. Ini adalah pemberian. Ini adalah suatu hadiah ya. Tapi beda kalau tetangga itu atau kamu ke restoran makan diare. Sama. Jadi ketika rumah sakit itu megang pasien, ngambil pasien, cobalah dulu ngasih pertolongan. Itu udah ada kontrak di sana. Inilah yang membuat rumah sakit sangat hati-hati dalam menerima pasien. Bayangin dia terima pasien, pasiennya mati di UGD. Apa kalimatnya? Apa kalimat dari masyarakat? Pasien mati di UGD karena salah penanganan. Kamar penuh, rumah sakit tetap terima pasien, serakah. Kayak gitu, nadanya nggak beda jauh kan? Jadi menerima atau menolak pasien itu punya pertimbangan, dan pertimbangan terbaik adalah mampu atau tidak mampu suatu fasilitas menerima pasien bersangkutan. Semua tahu lah, cara terbaik motivasi kan uang, ya kan? Bukan rahasia umum lagi. Memang kan kita semua usaha pakai uang. Sekarang coba fokus ke uang. Bayangkan pembiayaan kesehatan itu, jaminan kesehatan itu membayar rumah sakit
sesuai kebutuhan pasien. Jadi rumah sakit dapat kontrak sesuai kebutuhan pasien, di mana pasien juga dikasih tahu kebutuhannya apa dan punya hak untuk menuntut kebutuhan itu. Jadi interaksi antara rumah sakit dan pasien setara, berjalan setara, dan pasien dan rumah sakit punya kontrak bisnis yang tidak boleh dilanggar kedua belah pihak. Jadi rumah sakit gak boleh sengaja merugikan pasien, atau pasien sengaja merugikan rumah sakit. Nah, kalau ini terjadi kan sama kayak rumah sakit swasta pada umumnya. Kalau Anda berobat di Jakarta, ke Surabaya, ke Medan, ke kota-kota besar yang rumah sakit swastanya bagus-bagus, ini hubungannya Anda dengan rumah sakit, dengan dokter. Kontrak bisnis. Ada jasa yang diperdagangkan, Anda tahu hak Anda apa, rumah sakit tahu kewajibannya dia apa. Semua clear, transparan. Nah, yang jadi masalah yang super fatal, ceroboh dan berbahaya kalau kita mengecap interaksi bisnis ini sebagai sesuatu yang nyawa kok dihargai dengan uang, kayak gitu. Kayak kalimat-kalimat yang politis tapi malah justru bunuh pasien. Karena tiba-tiba semuanya jadi apa? Jadi abu-abu. Tiba-tiba pasien nggak tahu haknya apa. Tiba-tiba rumah sakit kewajibannya nggak tahu apa. Tiba-tiba nilai per pelayanan nggak tahu berapa. Karena apa? Karena kan nyawa nggak bisa diukur dengan uang. Tapi dia bayarnya setengah kebutuhan pasien. Terus ngomong kayak gitu. Ini yang berbahaya. Inilah bedanya swasta sama publik gitu. Ketika di publik kan gitu dia. Kalimatnya seakan-akan. Ketika bilang nyawa nggak bisa dihargai dengan uang, justru dia membayar nyawa kliennya dia, masyarakatnya dia di bawah kebutuhan pasien. Lalu memberikan gambaran bahwa kontrak di rumah sakit itu bukan antara seseorang yang menjual jasa medis dengan pelanggan. Jadi perlindungan pelanggan hilang karena istilahnya kamu itu harus percayalah sama yang ada di rumah sakit ini. Semua intensinya baik. Enggak. Itu yang paling bahaya tuh. Ini yang ceroboh, ini yang sengaja didesain bedanya rumah sakit swasta dan non swasta. Swasta dia nggak pernah bilang dokternya itu malaikat yang pasti berintensi baik, enggak. Dia bilang ya kamu bayar sekian kamu akan dapat ini. Itu loh transaksional. Ini penting saya jelaskan di awal. Jadi nangkep gitu loh. Kenapa sampai ada yang dipulangkan sebelum sembuh, ada yang ditolak. Karena kontraknya itu nggak jelas. Pasien itu bahkan nggak bilang, dokter hak saya adalah, nggak bisa. Siapa yang bayar? Bukan kamu kok. Karirnya rumah sakit atau kemampuan masa depan rumah sakit bergantung pada siapa, jaminan kesehatannya, bukan kesehatan pasiennya. Maka muncullah fenomena-fenomena yang mematikan pasien. Karena yang dijual bukan suatu kontrak yang jelas dan transparan. Yang dijual adalah kepercayaan masyarakat yang dibeli dengan harga setengah kebutuhan pasien atau di bawah kebutuhan pasien. Yang mati orang-orang, udah percaya mati lagi. Rumah sakit yang dikelola dengan berbahaya memotivasi tenaga kesehatan untuk menolong dengan salah dan dipelihara, karena kalau dia menolong dengan benar akan terjadi tekanan finansial dan politik. Untuk menghindari ini, dia harus mencoba memberikan yang terbaik dengan pembiayaan di bawah yang seharusnya. Ya ikut aja, memang kita adanya kayak gitu. Kalian pasti sering dengar itu bedanya antara yang kalau ke yang rumah sakit yang internasional, yang mungkin di medical tourism, atau ke rumah sakit yang pengelolaannya buruk. Di rumah sakit yang pengelolaannya buruk, kalian akan sering dengar, ya kita adanya ini pak. Karena insentif ekonominya di rumah sakit yang pengelolaannya berbasis kepada paket adalah bekerja semurah-murahnya. Makin murah kamu berikan kualitas pelayanan, jadi bukan makin buruk, tapi makin murah kamu memberikan kualitas pelayanan yang kemungkinan biasanya harga dan kualitas itu sejalan,
makin buruk juga kamu memberikan pelayanan, kualitas barang yang kamu berikan ke klienmu, makin kaya kamu, makin menguntungkan buat institusimu. Jadi targetnya itu adalah mencegah kerugian, bukan mencari keuntungan. Mencegah kerugian, caranya adalah mencelakakan pasien. Karena kalau kita nggak mencelakakan pasien, jadinya mendapatkan kerugian, bukan lagi bicara profit. Jadi di internet itu muncul gambaran seakan-akan rumah sakit yang mencari keuntungan itu jahat. Ini saya kasih tahu, rumah sakit yang menghindari kerugian itu lebih jahat. Karena kalau kamu udah terjepit, rumah sakit yang mencari keuntungan itu ibaratnya berlayar nyari keuntungan. Tapi kalau kamu menghindari kerugian, itu ibaratnya mencoba bertahan hidup. Dan rumah sakit yang menghindari kerugian akan menghalalkan segala cara, yang penting nggak rugi. Termasuk caranya adalah mengeksekusi pasien, memberikan obat yang salah. Maksud saya mengeksekusi itu ya memberikan obat yang terbukti meningkatkan mortalitas dan risiko kematian. Yang penting murah, yang penting pasien cepat pulang. Atau bahkan kalau pada kasus yang rumah sakit sudah rugi, yang memulangkan pasien sebelum pasien layak dipulangkan. Di pengelolaan pelayanan kesehatan yang dengan pembiayaan atau jaminan kesehatan yang fraud, ciri yang lain adalah bahwa hak hukum pasien dicabut. Jadi pasien tidak punya hak hukumnya. Jadi kalau dirugikan ya udah tunggu mati atau pulang aja. Makanya kamu kan nggak pernah dengar kalau jaminan kesehatan yang fraud ini masuk pengadilan, itu nggak bakal terjadi. Jadi gimana solusinya dari sisi pasien? Terpaksa ngumbar aib, terpaksa kontak media. Kita jadi kayak negeri viral gitu. Kalau viral baru dapat pengobatan yang benar. Nggak viral lewat. Ya viral itu kan, viral baru dapat pengobatan yang benar kan agaknya jahat. Karena kan maksudnya sakit itu aib. Dan aib kita itu diungkap ke 270 juta orang, baru ada tindakan. Kan aneh. Nah, yang salah dua, yang viral ya kasus di atas, bahwa bagaimana ada yang dirujuk meninggal, kok bisa sih, salah siapa sih? Terus kok belum sehat, belum pulih, kok udah dipulangkan? Saya akan membahas masalahnya ada di mana, dan masalahnya bukan cuma satu gitu. Kalau mau disederhanakan masalahnya 4 huruf. Tapi kan kita harus ngomongin teknis. Bagaimana asuransi atau jaminan kesehatan yang fraud ini bukan cuma menyebar hoax, tapi juga membahayakan pasien secara langsung. Salah kaprah pertolongan pertama. Nah, kalian sering dengar itu kalau udah ada masalah, pasien mati ketika ditolak rumah sakit, dirujuk rumah sakit. Yang dikatakan politisi ya, atau yang lembaga terkait politik, pokoknya kalau emergency rumah sakit harus berikan dulu pertolongan pertama. Ini saya berdoa benar-benar bahwa yang ucapin itu ya bukan dokter atau dokter dengan pengalaman kerja di rumah sakit gitu. Mudah-mudahan bukan, karena itu kalimat yang berbahaya untuk diucapkan ke masyarakat. Bahwa kalian kasih dulu pertolongan pertama, jangan mikir administrasi, jangan mikir pembiayaan, tolong aja dulu. Akhirnya kan masyarakat terpancing. Seakan-akan kalau dirujuk itu rumah sakit itu salah. Seakan-akan mati dirujukan itu rumah sakit salah. Itu kan memprovokasi masyarakat untuk membenci rumah sakit untuk melindungi departemennya dia. Sekarang sebelum lihat ke kasus yang meninggal almarhum, coba lihat dulu bagaimana pelayanan di rumah sakit swasta. Seumpamanya ICU dan ruang rawat penuh. Apa sih yang terjadi pasien rumah sakit swasta? Istriku hamil, datang ke rumah sakit swasta, emergency, nggak tahu kenapa. Namanya kan awam, kita nggak tahu kenapa. Sampai sekarang kan di beritanya juga nggak diketahui detil penyebab kematiannya. Tapi katakan ya hamil, istri saya hamil, ada sesuatu yang salah, saya bawa ke rumah sakit swasta, ICU penuh, ruang rawatnya penuh. Ngapain mereka? Langsung begitu datang, periksa, ambil darah, pasang infus, observasi detak jantung bayi, telepon RS terdekat,
langsung kasih gambaran penyakit pasien, hasil lab, dikasih tahu menunggu. Dokter objin di rumah sakit seberang udah siap. Begitu sampai di rumah sakit seberang, hasil lab udah siap. Begitu istri saya naik ambulans, dokter dan perawat mendampingi di ambulans untuk tiba di rumah sakit tujuan. Itu makan waktu 20 menit. Pembayaran transfer setelah sampai di rumah sakit tujuan. Modal KTP. Mati nggak kira-kira? Kemungkinan matinya kecil nggak? Itu loh pertolongan pertamanya. Nanggep nggak? Ketika ngomong pertolongan pertama, itu loh pertolongan pertamanya. Nah, jadi pertolongan pertama di rumah sakit dan pertolongan pertama di pinggir jalan itu beda dan nggak bisa disamakan. Jadi pertolongan pertama di rumah sakit itu bukan hanya kan kalau kalian tanya di asuransi yang fraud, di rumah sakit dengan asuransi fraud yang kerjasama, yang pembiayaannya seadanya, pertolongan pertama tuh maksudnya apa sih? Ya kita mengamankan jalan napas, pernafasannya kita yakinkan baik, aliran darah kita yakinkan baik, pasang infus oksigen, lalu kirim ambulans. Ini pasiennya sendiri sama keluarga gitu di ambulans, sampai udah nggak napas. Kan bukan gitu, ambulans itu kan bukan transport, cuma sekedar ini ada mobil, ada berangkar di dalam, ada tempat tidur di dalam buat ngantar itu orang sakit ke rumah sakit selanjutnya. Enggak, pelayanan ambulans lebih dari itu. Tapi karena sistem pembiayaan kita nggak ada, kita bikin ambulans itu kayak mobil jenazah, cuma ngantar dari poin A ke poin B. Saya minta maaf ke grup Lipo, saya kutip rumah sakit Siloam contohnya. Kalau di Bali yang terkenal kan Siloam. Ambulans Siloam itu 7,5 juta. Datang satu nurse, satu dokter, satu driver. Di berangkat, di dalam ambulans ada monitoring pasien, ada alat resusitasi. Selama pasien diantar dari poin A ke rumah sakit poin B, itu didampingi dokter dan perawat. Itu loh ambulans. Bukan mobil jenazah ya, ini taruh itu dulu satu perawat sama keluarga, kadang-kadang nggak ada perawat pendamping kan, nggak ditanggung, nggak itu loh, itu jasa nggak masuk paket. Katanya si asuransi yang jamin, itu dirujuk, kamu nggak kerja. Coba kamu ke rumah sakit swasta, kamu sekarat terus dirujuk, terus kamu nggak mau bayar ambulans, nggak mau bayar lab, nggak mau bayar penanganan dokter pertolongan pertama, terus kamu bilang itu kan dirujuk, kamu nggak kerja. Ya, jadi pasien mati bermulanya dari prinsip berpikir yang fatal ini. Prinsip berpikirnya fatal bahwa pertolongan pertama di rumah sakit itu lebih daripada jalan napas, infus oksigen, ambulans atau mobil jenazah atau tunggu mati. Kan gitu. Kalau sistem pembayarannya udah kamu ikut yang fraud, seakan-akan ditolong kan? Begitu ditanya kan jawabannya itu, ya kita mengamankan jalan napas, mengamankan pernapasan, mengamankan sirkulasi. Ya itu itu bisa dikerjakan waktu perjalanan ke rumah sakit, atau bisa dikerjakan tanpa turun dari ambulans. ABC itu bisa dikerjakan dokternya lompat ke dalam ambulans, ambulansnya jalan. Kalau benar itu mobil ambulans. Ini kan nanya benar fasilitas gitu loh. Ngapain harus turun masuk UGD kalau memang cuma ngomong ABC? Dokternya atau perawatnya masuk ke ambulans, melakukan life support di ambulans. Jawabannya sederhana, karena kan pembiayaannya nggak cukup. Dan karena pembiayaan nggak cukup, kita meyakinkan masyarakat. Jaga jalan napas, sirkulasi, infus oksigen itu sudah pertolongan pertama. Karena asuransi yang fraud mampunya bayar segitu. Pasien datang stroke, pertolongan pertama, ABC, infus oksigen tunggu mati. Pasien datang serangan jantung, infus oksigen tunggu mati. Ini kan ABC, airway, breathing, circulation kayak di Palang Merah. Masa rumah sakit pakai standar Palang Merah? Untuk menolong di UGD kan nggak mungkin. Dan banyak dari, saya nggak tahu konteks bedah ya, saya nggak ahli bedah dan saya nggak belajar bedah. Jadi dalam konteks bedah mungkin. Tapi dalam konteks non bedah, sebagian besar pasien sampai UGD, ABC baik. ABC akan buruk kalau ABC itu airway, breathing, circulation, itu loh yang jalan napas dan sirkulasi darah. Itu akan buruk kalau justru nggak ditangani atau dibiarkan.
Pertolongan pertama di rumah sakit lebih dari itu. Saya tidak bilang itu enggak loh. Dan dia bilang, dokter Leo ini sok tahu ABC, masa enggak di rumah sakit, itu justru yang paling penting ya. Itu penting. Tapi kalau cuma rumah sakit cuma melakukan itu bukan namanya rumah sakit, itu namanya dokter. Lihat kecelakaan, turun di pinggir jalan. Rumah sakit itu ya, begitu datang langsung identifikasi, lab masuk, alat masuk, kirim ke rumah sakit yang kompeten. Lab sama alat ini dibiayain gitu loh. Jadi begitu sampai di rumah sakit tujuan, pasiennya itu tidak lagi nunggu hasil lab dari rumah sakit tujuan. Asuransi fraud gak kasih tahu pasiennya itu. Waktu ada kasus ibu meninggal kayak gini, seumpamanya dia hidup sampai rumah sakit tujuan, dia mati juga. Kenapa mati? Dia nunggu hasil lab. Kenapa? Karena rumah sakit yang dia tuju pertama nggak dibayar kalau mengerjakan hasil lab, nggak dibayar kalau nolong. Dibilang kamu nggak kerja, kamu merujuk. Ya, salah kaprah dia. Konsep pertolongan rumah sakit dan pinggir jalan itu beda. Pertolongan pertama di rumah sakit, kalaupun ruangan penuh, fasilitas penuh, adalah mengerjakan standar identifikasi kecurigaan penyakit atau identifikasi kemungkinan emergensi meskipun dirujuk. Contoh sederhananya, pasien detak jantung cepat, langsung periksa kalium. Ini salah satu contoh yang teknis ya, tapi ini contoh yang fatal. Umpamanya detak jantung cepat, curiga kaliumnya tinggi, pasien langsung dikirim, dirujuk, tapi darahnya itu sudah diproses di rumah sakit pertama, kaliumnya ketahuan. Di tengah jalan langsung ditelepon, ini kan nggak ada WA, udah ada telepon, langsung kan dokter di ambulans ditelepon, halo, masukkan insulin, kaliumnya tinggi, hidup. Itu loh sederhananya gitu loh. Itu maksudnya pertolongan pertama. Kalau kamu tidak bayar yang rumah sakitnya yang pertama, kaliumnya tinggi, dirujuk, dia mati di jalan, jantungnya gagal, nyawa loh gitu. Kalau waktu-waktu netizen bilang nyawa loh, tapi pemahaman mereka pertolongan pertama itu ABC, jalan napas, breathing, sirkulasi, infus, oksigen, tunggu mati, itu udah pertolongan pertama. Enggak gitu konsepnya. Nah, itu kalau rumah sakitnya penuh ICU sama ruang rawatnya. Kalau ICU sama ruang rawatnya ada di mana? Pertolongan pertama yang gembar-gembor kalau udah ada viral bahwa pasien mati waktu dirujuk adalah bilang tolong pertolongan pertama. Biayain pertolongan pertamanya. Pertolongan pertama di rumah sakit. Lagi, bukan pertolongan pertama di pinggir jalan. Kalau kamu bayarnya oksigen, infus, jasa dokter, tunggu mati. Kemudian ya pertolongan pertama itu kan ABC, resusitasi, ngapain lagi kamu bikin yang mahal-mahal? Ya mati pasiennya. Karena pertolongan pertama di UGD itu adalah menghentikan penyebab emergensi. Pertolongan pertama, pembiayaan pertolongan pertama itu nggak bisa ikut konsep pertolongan pertama pinggir jalan. Kayak umpamanya ada klinik kecil gitu, prakteknya dokter Leo, di pinggir jalan ada orang kecelakaan, saya melakukan pertolongan pertama. Ya saya nggak bisa melakukan pertolongan pertama standar rumah sakit. Yang bisa saya lakukan ya ABC, infus, oksigen kalau ada, nunggu ambulans. Kalau meninggal ya udah, fasilitas saya nggak memungkinkan kan gitu. Tapi rumah sakit itu nggak gitu, dia menyebut dirinya rumah sakit, apalagi pakai gelar rumah sakit umum, ada UGD-nya. Ya begitu ada emergensi, tujuannya dia adalah mengidentifikasi emergensinya dan menyelesaikan emergensinya. Ya paling sederhana saya sering pakai contoh ya serangan jantung umpamanya. Orang serangan jantung masuk ke UGD gitu, ada ruang rawatnya. Kalau dokternya hanya pasang infus, oksigen, kita nggak tahu serangan jantungnya ini benar serangan jantung apa enggak. Troponin CKMB kita nggak periksa, EKG serangan jantung, obat tapi obat nggak masuk karena obat nggak ditanggung di bawah klaim. Kita mau rujuk PCI rumah sakit rujukan minta hasil troponin, minta hasil labnya, karena kalau nggak ada hasil labnya katanya nggak bisa diklaim. Ini kan semua adalah taktik yang mengandalkan bahwa pertolongan pertama itu di rumah sakit nggak usah identifikasi masalah emergensi.
salah, fatal, mati pasiennya. Pertolongan pertama di rumah sakit adalah usaha identifikasi emergensi. Kenapa sih tega untuk bilang bahwa kasih dulu dong pertolongan pertama, tega untuk mengalihkan pola pikir masyarakat dari di rumah sakit itu harusnya identifikasi emergensi ke pertolongan pertama di rumah sakit itu adalah infus oksigen, ABC, tunggu mati. Kenapa? Karena pembiayaannya nggak cukup. Karena kalau kita nyelamatin pasien, jaminan kesehatannya nggak mau bayar, meskipun pasiennya selamat. Saya garis bawahi loh ya, meskipun pasiennya selamat loh ya, nggak dibayar. Kenapa? Karena waktu pasien selamat itu banyak hasil lab yang akan normal. Karena kan tujuan kita supaya hasil lab nggak normal. Kita identifikasi lebih awal, kita periksa lebih lengkap. Banyak dari pemeriksaan itu yang bakal normal. Yang normal nggak bisa diklaim. Ujung-ujungnya apa? Pasien hidup, jaminan kesehatan bilang, oh nggak bisa diklaim, maaf udah kebijakannya kita ya, sorry ya, nggak bisa. Tapi kalian bagus-bagus, hidup pasiennya nggak viral. Rumah sakitnya rugi. Kan mending pasien mati kalau udah kayak gitu kondisinya. Pendapatannya ini nyawa satu, oh nyawa lo, yang bilang nyawa lo, silahkan buka yayasan, mungkin bisa bantu dengan asuransi fraud untuk pembiayaan identifikasi masalah emergensi di UGD. Tapi jelas kalau dari keilmuan, penanganan emergensi itu identifikasi penyebab emergensi dan penanganan dari masalah emergensi itu, itulah definisi pertolongan pertama. Lagi bukan ABC, airway, breathing, circulation, pasang oksigen, infus, terus taruh di pojok UGD. 6 jam kemudian lewat. Kenapa? Karena nggak dibiayain yang lainnya. Ngapain kita periksa kalau kita nggak yakin orang nggak dibiayain? Dan kita dipecat. Saya akan dipecat kalau saya kerja di rumah sakit. Terus saya melakukan tindakan yang menyelamatkan pasien. Terus rumah sakitnya rugi beberapa puluh juta tiap bulan. Apa saya nggak dipecat? Ngapain? Nah, di situ dulu mikirnya. Jadi bukan kita nggak mau nolong, tapi konsep berpikir masyarakat tentang pertolongan pertama itu sengaja digeser sama asuransi fraud ini. Jadi gimana caranya biar saya nggak dipecat? Ini dong, katanya gitu. Dok, gimana caranya biar nggak dipecat? Karena kalau saya nolong kan saya dipecat. Tapi kalau saya nggak nolong, keluarga ngamuk. Ya dong, keluargamu itu megap-megap, datang kayaknya serangan jantung, saya nggak nolong. Tapi kalau saya tolong, ada risiko rumah sakit rugi. Posisi yang sangat buruk bagi seorang anak manusia yang sekolah belasan tahun atau puluhan tahun. Ya saya bilang satu kata, Bapak Ibu keluarganya sedang diobservasi. Observasi ini adalah salah satu taktik untuk menyelesaikan masalah perbedaan definisi ini. Jadi ketika keluarga berpikir bahwa oksigen dan infus itu sudah menolong di rumah sakit, kata observasi ini seakan-akan ya dokter memang sedang lihat itu pasiennya gimana, apa mati apa enggak. Tapi kenyataannya observasi ini adalah kalau di kerjasama asuransi fraud mengatakan bahwa saya sedang observasi pasien A, Pak Dimas sedang sakit X, Pak Dimas sedang mengalami sakit A gitu umpamanya. Pakai contoh yang konkret aja lah. Pak Dimas sedang asma. Selesai kita nebul, kita observasi. Apa maksudnya sih itu? Maksudnya ya, saya tunggu moga-moga Pak Dimas nggak memburuk. Kalau Pak Dimas memburuk ya, kita tambah obat atau melakukan tindakan. Kesannya benar ya. Itu salah fatal. Kesannya benar. Ini loh, observasinya adalah taktik yang sangat berbahaya karena dia juga menyebarkan hoax di masyarakat. Ketika masyarakat ke rumah sakit, ketemu dokter, infus terpasang, oksigen terpasang, terus dokternya bilang observasi, seakan-akan udah ditolong. Itu pengalihan isu, pengalihan definisi. Itu belum ditolong. Penyebab emergensinya kan belum ketahuan. Observasi itu maksudnya apa? Observasi ini, kalau kamu ke rumah sakit swasta atau ke rumah sakit yang medical tourism, itu nggak ada. Sangat dikit dokter bilang observasi. Kenapa keluarga saya terbaring di situ 2 jam? Kita nunggu hasil lab. Kenapa keluarga saya 30 menit nggak diapa-apain?
kita nunggu antrian CT scan. Kenapa keluarga saya 6 jam di UGD? Ruangan masih penuh, nunggu check out. Jawabannya itu konkret. Ruangan masih penuh, keluarga Bapak stabil, 1 jam lagi masuk kamar. Jawaban di rumah sakit swasta itu nggak pernah, tenang Bapak, sedang diobservasi, itu nggak ada. Observasi, kenapa observasi? Sedang nunggu efek obat, obatnya ngantuk, takutnya penurunan kesadaran. Penjelasnya itu konkret. Itu bedanya gitu loh. Kamu lihat pasien mahal, pasien murah, yang bakal mati, yang bakal hidup, itu bedanya di situ. Observasi itu jarang sebenarnya dipakai. Saya bukan bilang nggak dipakai loh ya, dipakai kata itu. Cuma selalu diikuti dengan penjelasan rencana teknis. Kalau observasi di jaminan kesehatan fraud atau di taktik pasien tunggu pasien mati, ya bentar aja Pak diobservasi, siapa tahu ada perburukan, gitu aja. Sampai pasiennya perburukan atau mati baru diperiksa lab. Nah, saya akan jelaskan kenapa itu terjadi. Tapi saya mau bilang bahwa infus oksigen observasi itu bukan pertolongan pertama pada pasien emergensi. Bukan. Itu untuk mengalihkan, untuk membuat keluarga pasien percaya dia udah ditolong. Bukan pertolongan pertama. Jadi ketika masalah pertama adalah ada penggiringan opini atau pendapat atau definisi dari apa itu pertolongan pertama, masalah kedua adalah jaminan kesehatan itu lebih takut RS-nya fraud, RS-nya nipu, lebih takut rugi dia, sehingga mengakibatkan pasien mati konyol. Pasien mati konyol itu udah biasa. Nah, sehingga semuanya kita tunda sampai muncul komplikasi, dan komplikasi itu merugikan pasien. Ibaratnya gini, penjaga pantai, bayangkan penjaga pantai nggak dibayar kalau dia berhasil nyelamatin orang tenggelam. Begitu dia mau klaim jasanya dia, bosnya dia bilang, sorry ya, itu benar tenggelam apa enggak sih, soalnya masih hidup. Penjaga pantainya harus bawa mayat supaya dia bisa dapat jasa penyelamatan. Sekarang saya tanya ke kamu, banyak nggak yang mati di pantai itu? Kalau sistemnya kayak gitu. Sama, asuransi fraud ini takut banget rugi, takut banget ditipu rumah sakit. Jadi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah, saya nggak akan nanggung kalau labnya nggak normal, kalau nggak ada bukti cacat. Ya, akibatnya sederhana. Ya kita tunggu sampai cacat, kalau nggak kan rugi. Iya nggak? Ya, emergensi yang harusnya ditangani secepat mungkin, pemeriksaan lab secepat mungkin, seakurat mungkin, obat segera masuk. Ngapain? Kalau hasilnya normal dan emergensinya sukses, pembayarannya dibilang sakit ringan. Kita tunggu aja sekarang terus kita tes. Bisa klaim sakit berat. Kan gitu dia. Nah, ini penting dipahami masyarakat bahwa sebenarnya asuransi atau jaminan kesehatan yang fraud ini lebih takut rugi daripada pasien mati. Makanya pasien banyak yang mati kalau pakai jaminan kesehatan ini. Saya ulang ya. Logikanya itu cacatnya minta ampun gitu loh. Kamu hanya bisa klaim kalau ada bukti cacat. Ya udah. Kan kalau di kesehatan tinggal observasi tadi itu, jurus tadi, nunggu aja cacat. Klaimnya gede lah itu. Kalau kita tolong di awal, periksa lab lengkap, periksa, curiga ini periksa juga, terus kita tangani lebih awal, tidak ada cacat, pasiennya sembuh, dibilang, itu pasien masuk UGD sakit ringan, ini loh, segini aja ya, nanti kalau sakit berat baru klaimnya bisa. Iya, males kita mau mencegah pasien biar tidak cacat. Hati kita cacat dong. Yang memotivasi bukan saya jahat, yang memotivasi cara bayarnya. Cacat besar, bayar besar. Gimana saya nggak nunggu cacat? Masalah ketiga, yang menolong dirugikan, yang ditolong mati. Ya, ngulang lagi gitu. Bahwa pembayaran itu ketika masuk UGD, pembayaran itu dipisah dua, rawat inap, rawat jalan.
Itu artinya apa? Kalau orang masuk UGD, kamu tolong dengan benar sampai emergensinya itu hilang dan dia nggak perlu rawat inap. Nangkep gak maksudku? Orang yang masuk UGD itu kan nggak semuanya harus rawat inap. Bisa aja dia memang emergensi, bisa aja memang perburukan, tapi tidak perlu rawat inap. Contoh, perburukan asma. Begitu perburukan asma, kita kasih formoterol, kita kasih budesonide. Kalau nggak bisa hirup, kita pakai spacer, kita kasih oksigen, fungsi paru balik atau mendekati balik, kita kasih steroid. Kalau memungkinkan, ya kita pulangkan. Kita spirometri, kita oksigen darah, bukan ini ya, bukan oksimetri ya, kita ukur tekanan oksigen di darah, ukur tekanan karbon dioksida di darah. Kalau aman, kita pulangkan tuh. Itu contoh teknis. Bicara asuransi fraud ini harus teknis. Kalau seakan-akan masyarakat itu maunya taunya beres. Jangan. Karena kalian yang mati. Harus teknis. Bahwa memang ada kasus emergensi yang kalau ditolong lebih awal, diperiksa lebih lengkap dengan cepat, identifikasi cepat, bisa nggak perlu rawat inap. Tapi kalau dibiarkan memberat, rawat inap. Asuransi ini, kalau kita nolong pasien dengan benar, dengan cepat, supaya pasien nggak rawat inap, supaya pasien nggak cacat, kita rugi. Dibilang, oh pasien pulang ya, itu rawat jalan. Asuransinya takut ditipu sama rumah sakitnya, nggak percaya dia sama rumah sakit. Oh, Dokter Leo, bagus kamu nolong pasien, tadinya asmanya itu berat banget, kamu kasih obatnya benar, kamu periksa labnya benar, ya dihitung rawat jalan, 250.000. Sekarang Dokter Leo ini 250.000, oke. Tapi kalau klaim rawat inapnya 2 juta, pasien asma datang, kasih oksigen dulu. Dok, ini kasih formoterol nggak? Kita ukur nggak tekanan oksigennya? Nebulizer aja, 2 jam lagi memburuk kok. Kenapa? Ya, kalau kita pakai nebulizer bisa memburuk, kita bisa klaim rawat inap 2 juta. Nah, ngapain kita selesaikan dengan cepat? Kan rugi. Kita nanganin dengan benar, kita kasih manfaat terbaik buat pasien, kita rugi. Psikopat gak gitu Dokter Leo ini? Tapi sistem pembayaran jaminan sosialnya yang fraud itu kayak gitu loh. Asuransinya yang fraud kayak gitu loh. Melatih saya yang hatinya yang nggak kotor-kotor banget, jadi ya kayak gitu. Kalau saya mau dapat keuntungan banyak, saya nunggu orang cacat. Atau sengaja kasih salah terapi. Atau kasih terapi yang nggak optimal. Ngapain maksimalkan terus dapat 250.000 kalau bisa dapat 2 juta dia rawat inap? Salah mikirnya. Cara pembayarannya cacat, hanya untuk menyelamatkan anggaran. Bukan menyelamatkan pasien. Kalau menyelamatkan pasien, ya kolaps anggarannya. Pembukuannya asuransi atau jaminan kesehatan bersangkutan. Jadi ya benar gitu kan, di masalah ketiga ini masyarakat itu banyak yang lihat gitu loh. Masyarakat itu nggak bodoh. Mungkin mereka memang bukan dokter, tapi kalau mereka melihat Dokter Leo yang kayak gitu, Dokter Leo-nya aneh ya. Kok banyak amat pasiennya itu diobservasi, banyak amat pasiennya itu masuk rawat inap. Padahal kan kalau saya ke rumah sakit sebelah yang swasta itu memang bayarnya agak mahal, cuma bisa kok langsung pulang. Ini kayak kasih jawabannya. Karena kalau rawat inap, saya dapat uang lebih banyak. Ya, pasien cacat, pasien lebih berat, lebih menderita, tapi jaminan kesehatannya memotivasi saya untuk melakukan itu. Apa manfaatnya? Lagi saya balik ulang nanya, apa manfaatnya saya layanin orang dengan benar kalau saya justru dianggap bekerja dengan biaya yang dikit? Saya layanin kamu dengan benar, kamu bisa pulang besok kerja, besok sekolah, besok ujian, saya dapat 250.000. Dan itu rugi. Karena pemeriksaan supaya menjamin pasien bisa pulang segera dari UGD itu mahal. Ngapain? Nah, coba kalian tempatkan diri kalian di saya sebelum komen gitu loh. Kalian tempatkan posisi kalian di posisi dokter-dokter itu. Saya juga termasuk.
Saya nggak bukan orang baik. Kalau saya dimotivasi untuk bunuh orang, saya akan bunuh orang demi mempertahankan hidup, kan gitu. Ini sistemnya yang harus diperbaiki, bukan personalnya. Kalian lihat profesi, lihat personal, nggak bisa. Kalau sistemnya memotivasi kita untuk mencelakakan orang, kita akan mencelakakan orang. Rujukan bertingkat, serigala berbulu domba. Oke. Mengapa butuh rujukan itu loh? Netizen itu banyak nanya, mengapa butuh rujukan? Rujukan itu cuma kertas. Kenapa sih? Kok penting amat buat rujukan? Dan pertanyaan netizen ini benar. Itu nggak bisa dijawab sama asuransi fraud. Kalau kamu punya uang, kenapa nggak langsung ke spesialis? Jawabannya mereka ya, jawaban klisenya dari pihak asuransi yang fraud itu, ya kan pasien butuh rujukan ketika dokter umum itu harus menilai pasien itu ada di dalam kemampuan dia atau enggak. Atau jawaban yang lain, ya pasien itu kan harus dirujuk ke spesialis yang tepat. Dua jawaban ini nggak salah, tapi normatif. Artinya apa? Nggak ada manfaatnya jawaban ini, nggak menyelesaikan masalah. Karena seakan-akan bahkan kesannya merendahkan dokter spesialis. Terutama jawaban nomor 2, bahwa oh iya supaya dirujuk ke dokter yang benar gitu. Seakan-akan gini loh. Dia bilang apa itu? Kalau iya perlu ke dokter umum dulu supaya bisa dirujuk ke dokter yang benar. Coba kamu pikirkan jawaban itu. Seakan-akan spesialis yang lain itu, kalau kamu umpamanya hamil datang ke spesialis mata, dia nggak tahu kalau kamu harus ke spesialis kandungan, harus lewat dokter umum. Ngerti maksudnya? Seakan-akan spesialis yang lain itu nggak tahu kewenangannya dia di mana. Jawaban itu kan implisitnya begitu. Oh iya harus ke dokter umum supaya kamu tahu kamu harus ke spesialis yang mana. Kan spesialis yang lain tahu ekspertisnya dia di mana. Jadi meskipun pasien salah ke dokter spesialisnya selalu bisa merujuk ke spesialis yang tepat. Tidak harus dokter umum. Iya kan? Terus jawaban yang pertama, kan kalau bisa dokter umum itu harus menilai apakah ini kasus bisa di dalam penanganannya dia atau perlu dirujuk. Itu juga jawabannya tidak ada manfaatnya. Kalau pasien umpamanya sakit jantung langsung ke spesialis jantung, kan jauh lebih bagus gitu loh. Saya nyeri dada kiri, langsung ke spesialis jantung atau ke dokter umum. Kan pertanyaannya gitu. Kan lebih bagus ke spesialis jantung. Kenapa harus dibatasi? Saya dokter umum. Dengan komen kayak gini saya justru memang dirugikan gitu kan, tanda kutip kalau dari market. Tapi secara logika ya jelas lebih bagus dia ke spesialis jantung daripada ke saya, kan gitu. Dia sesak, ya spesialis jantung atau spesialis paru, kan gitu. Lebih bagus langsung dia direct. Kenapa dibatasi? Selengkap apapun fasilitas saya lebih bodoh dari mereka untuk bidang itu. Jadi dua jawaban normatif yang paling sering dilontarkan ini tidak ada gunanya. Dan malah konyol gitu ya kalau dipraktekkan di dalam kasus yang beneran itu. Umpamanya ibu hamil, emergency, datang ke RSUD, terus dokternya bilang, ibu, saya nggak bisa mutusin ini emergency apa enggak. Dokter umum yang harus mutusin ini emergency apa enggak. Dokter di mana ya? Di klinik sana, kan ibu vaskesnya di sana yang primer. Bingung keluarganya. Saya udah di UGD berhadapan dengan dokter UGD, dia suruh dokter yang di klinik sana yang menilainya emergency apa enggak. Itu udah gak usah sekolah lah, itu udah di luar logika dan akal sehat. Bahkan dalam konteks rawat jalan, ketika poliklinik spesialis nanya rujukannya mana, itu maksudnya gimana coba? Itu maksudnya kan kalimatnya langsung resepsionis di poliklinik spesialis itu bilang ke pasiennya, Bapak, Ibu, saya nggak yakin Bapak Ibu ini cocok ke spesialis paru. Seumpamanya spesialis paru, aduh maaf Bapak Ibu, saya nggak yakin Bapak Ibu cocok ke spesialis paru. Coba tanya dokter umumnya di fasilitas primer. Itu kan sistem rujukan bertingkat ini kan merendahkan spesialisasi justru. Dia itu tahu kok pasiennya itu dalam kompetensinya dia apa enggak. Pasti tahu, 100% tahu. Ngapain kalau pasien sudah di lokasi itu disuruh balik?
Nggak masuk kan? Mau dipikir keliling dunia nggak masuk. Jawabannya seakan-akan bijaksana, tapi tolol gitu, nggak masuk. Saya kasih deh 3. Terus kalau masuk debat gitu, kayak umpamanya diundang ke TV, dikonfrontasi sama reporter, itu jawabannya itu ada beberapa cara ngeles. Yang lebih formal, yang lebih kesannya logis, padahal enggak. Kesannya logis. Jadi ini jawaban yang lebih daripada pasien komplain. Jadi kayak umpamanya ada pihak berwenang yang diundang ke televisi, atau pihak yang bertanggung jawab diundang ke televisi. Kenapa sih butuh rujukan? Jawabannya apa coba? Pertama, yang nomor 1 ini yang paling sering. Aduh, kita harus pakai rujukan bertingkat, kalau enggak rumah sakit itu penuh. UGD akan penuh. Nah, benar. UGD ini dia nih. UGD rumah sakit penuh pada kasus non-emergency itu adalah hal yang wajar. Itu kamu nggak dikasih tahu. Rumah sakit UGD-nya penuh dengan kasus non-emergency itu wajar. Kenapa wajar? Karena pasien itu bukan dokter. Bahkan kalau dia dokter, dia kadang-kadang memang susah membedakan mana yang emergency, mana yang enggak. Biar aman dia ke UGD. Gitu loh. Jadi dia langsung, kenapa di UGD? Karena UGD punya fasilitas untuk mengidentifikasi ini darurat atau bukan darurat. Dan kalau darurat bisa langsung ditolong. Kebayang nggak kalau rujukan bertingkat dihapus? UGD penuh sama pasien non-emergency. Apa yang terjadi? Saya kasih tahu jawabannya yang sederhana. Pasien selamat. Sistem pembiayaan naik 5 kali lipat sampai 20 kali lipat. Tapi pasien selamat. Kenapa selamat? Dia duduk di antrian emergency, antriannya bisa sampai 6 jam sampai 8 jam. Terus tiba-tiba dia kejang-kejang. Hidup gak? Sekarang saya kasih rujukan bertingkat. Dia datang ke dokter umum, gak ada gejala, dia cuma merasa pusing. Dia disuruh pulang, kejang-kejang di rumah, mati gak? UGD penuh itu wajar. Kalau dia rela nunggu 6 jam, berarti dia benar-benar concern sama hidupnya dia. Dia bolos kerja, dia takut mati. Kamu takut membayar. Jaminan kesehatannya takut membayar. Jadi mending kamu rujukan bertingkat. Kamu ke dokter umum, gejalamu dianggap ringan, gak bisa dirujuk karena ada rasio rujukan, kamu pulang kejang di rumah mati. Tapi pembiayaannya selamat. Ya itu nggak dikasih tahu bahwa rujuk. Kamu ke rumah, coba deh ke rumah sakit swasta yang bagus terkenal, atau kamu coba ke medical tourism yang dimana rumah sakit itu terkenal dari seluruh dunia datang berobat ke dia. UGD itu penuh kasus non emergency banyak, normal, pasien nunggu berjam-jam, oke. Tapi yang mati dikit. Ini kan tujuannya UGD gitu. Kalau memang gawat darurat terdevelop atau berkembang saat ngantri, itu jadi kasus gawat darurat. Nangkep ya maksudnya ya? Itu dia, ini kuncinya ini. UGD penuh pasien non-emergency itu wajar. Kalau memang overwhelming, ya fasilitasnya ditingkatkan, pembangunannya, ruang tunggu UGD diperluas, tenaga ditambah. Bukan rujukan bertingkat untuk membatasi akses. Kan tujuan rujukan bertingkat membatasi akses. Orang butuh diselamatkan, kamu suruh minta rujukan. Pas dia minta rujukan, dokternya lihat rasio rujukan. Aduh, aku udah rujuk banyak banget, nanti ditegur. Gak relevan. Relevan dong kalau kamu lihat, oh tagihannya banyak. Shit, harus kurangi rujukan, kalau enggak tagihan bulan depan tidak tertangani. Ya beda konteksnya gitu. Kalau kita tujuannya nyelamatin orang, UGD selalu penuh kasus non emergency. Oke, jawaban nomor 2. Layanan primer kan ada. Kalau bisa ditolong di sana, lebih cepat, nggak perlu antri, administrasi lebih sederhana, kan pasien tidak harus langsung ke rumah sakit. Ini copy paste jawabannya gitu.
Saya ulang ya. Oh iya, benar. Tapi kan di layanan primer, pasien pelayanannya itu lebih cepat, nggak perlu antri, dan administrasi lebih sederhana. Jadi pasien tidak harus langsung ke UGD. Kamu tahu kata kuncinya apa di jawaban yang kayak gini? Di televisi kalau pejabat ditanya gitu ya, jawabannya gini. Tidak harus. Kenyataannya pasien harus ke layanan primer. Itu bedanya. Dia bilangnya ke masyarakat, kamu nggak harus kok ke sana ke layanan primer. Alangkah indahnya kalau kamu ke layanan primer, tapi kamu nggak harus kok. Harus. Rumah sakit begitu takut tidak bisa klaim atau klaim dikembalikan karena tidak ada rujukan. Dan ketika minta rujukan ke layanan primernya harus mengubah data rasio rujukan dan pelayanan. Jadi ngomong ke masyarakat sama prakteknya itu udah beda. Pada prakteknya rujukan itu harus. Tapi ketika ngomong di televisi, ngomongnya tidak harus. Enggak, harus. Jadi yang nomor 2 ini, ngeles nomor 2 ini udah nggak jujur sebenarnya. Karena praktek dan ucapan berbeda. Ngeles yang ketiga, Dok Leo, sok tahu kamu. Enggak kok kayak gitu mekanismenya kita. Kalau pasien merasa ini emergency, pasien silahkan berobat ke UGD langsung, nggak perlu rujukan-rujukan. Kita nih peduli sama nyawa pasien. Kebayang nggak kalau asuransi swasta bilang kayak gitu? Kamu bayar premi, tiap bulan 500.000, asuransi swastanya bilang, hey, kalau emergency langsung aja ke UGD. Begitu kamu sampai UGD, tanya jawab sama dokter, dokternya tanya, terus pegang periksa gitu, terus dokternya bilang, ya maaf Pak, kita nggak bisa lanjut ke pelayanannya, nggak bisa periksa lab, nggak bisa cari tahu penyebab sakit karena ini nggak emergency. Ngamuk nggak kamu ke asuransinya? Pengadilan nggak kamu sama asuransinya? Ngeles ketiga ini, senjatanya kan itu. Kamu boleh ke UGD kok kalau kamu emergency. Nanti dokternya, dia kan selalu asuransi fraud ini cirinya satu. Selalu berlindung di belakang dokter, selalu nyalahin dokter. Kan dokternya yang memutuskan kamu emergency apa enggak. Kalau kamu nggak emergency, kamu kan bisa pulang. Kan aman. Kamu tahu dia nggak kasih tahu kamu apa? Si asuransi fraud yang bilang, nggak apa-apa kok kalau dia ke emergency, tidak emergency ke UGD. Tapi dia nggak kasih tahu kamu bahwa dokter yang menerima kamu di UGD kalau pakai jaminan kesehatan ini nggak berhak cek lab. Jadi dia hanya tanya jawab, periksa fisik, tapi nggak bisa periksa laboratorium yang sesuai dengan keluhanmu. Karena kalau dia periksa dan ternyata normal, dia nggak dibayar. Si asuransi yang bohong ini bilang kamu boleh ke UGD. Ya boleh, kamu jalan ke UGD terus bilang, oke, nggak emergency, bye, pulang mati. Kenapa? Karena banyak identifikasi emergency itu bukan gejala. Banyak identifikasi emergency itu bukan tanda, tapi laboratorium. Saya paling seringnya kasus di Amerika loh, bukan saya yang buat-buat. Kasus jantung sama kasus stroke itu sering kelewat. Kenapa? Karena pasien datang cuma nyeri kepala sakit banget. Nah dokter kan cuma periksa-periksa, nggak ada CT scan. CT scan kalau dia lakukan normal dia nggak dibayar. Dia pulangkan, stroke di rumah, meninggal. Atau serangan jantung, dok nggak enak di dada. Dia tidak EKG. Atau dia EKG positif tapi nggak masukin obat. Bisa. Karena obatnya nggak ada contohnya. Jadinya penanganan UGD-nya boleh pasien ke UGD, silahkan asuransi fraudnya bilang. Tapi belum tentu dapat layanan yang benar. Belum tentu nggak ditolak. Belum tentu diperiksa labnya. Bahkan mungkin nggak diperiksa kalau dalam pandangan dokternya itu tidak emergency. Tanpa bukti laboratorium. Kamu coba ke rumah sakit swasta bayar umum. Gejalamu sekecil apapun diseriusin sama mereka. Diperiksa lab.
Langsung ketika kamu dipulangkan, kayak tadi saya bilang, kamu akan pulang dengan bukti bahwa kamu nggak apa-apa. Sedangkan kalau asuransinya fraud, kamu akan pulang dengan penolakan dan tanpa bukti. Tidak ada periksaan lab, tidak ada apa-apa. Ini trade secret atau rahasia dagang atau pitfalls atau jebakan Batman dari profesi medis di UGD. Kondisi yang tidak emergensi saat ini bisa sewaktu-waktu berubah jadi emergensi. Jadi orang itu bisa datang merasa oke, gejala ringan, tapi begitu pulang kolaps. Saya ulang, saya tidak belajar bedah, saya nggak paham kasus bedah. Tapi pada kasus non bedah banyak yang seperti itu. Contohnya, balik lagi gagal jantung. Orang gagal jantung kan bisa aja hanya sesaknya memberat. Datang ke UGD dikasih oksigen merasa membaik. Itu dipulangkan atau dirawat inap, saya tanya. Kalau asuransinya fraud, itu akan dibilang nggak emergensi. Orang sesaknya udah membaik, udah merasa sehat pasiennya. NT-proBNP-nya dicek nggak? Kalau NT-proBNP-nya di atas 250 harus rawat inap, berarti dia sedang mengalami gagal jantung akut. Biaya ceknya 900.000. Jadi apa? Boleh kamu ke UGD kalau kamu merasa emergensi, tapi pelayanannya ya lihat-lihat ya. Soalnya ya biaya tes biar yakin kamu selamat itu ya 1 juta. Kamu pulang gagal pompa, gagal jantung di rumah. Lewat. Kenapa? Karena NT-proBNP tidak diperiksa. Kenapa nggak diperiksa? Karena pasien boleh datang, tapi nggak boleh minta haknya. Nggak boleh tahu haknya. Bayangkan, kalau pasien gagal jantung itu datang terus bilang, nanti data saya nggak enak dok, minta NT-proBNP. Nggak bakal diperiksa. Karena kalau dia dihitung rawat jalan, klaimnya sekitar 300-an ribu. NT-proBNP 900 ribu. Eklia, Sito. Jadi, sudah alatnya mahal, dikerjakan saat itu juga. Kan ini mau memutuskan pasiennya mau pulang apa enggak. Jadi itu contoh gambaran. Jadi ngeles nomor 3 ini nggak masuk akal. Itu udah jelas ada udang di balik batu. Bahwa ketika si asuransi fraud bilang, kalau emergensi ke UGD aja. Boleh kalian ke UGD. Tapi ya diusir habis itu. Diusir halus ya, saya nggak bilang keluar, enggak. Bapak ini bukan emergensi. Karena investigasi untuk membuktikan itu memang nggak masuk pembiayaan. Jawaban, lagi pula jawaban bahwa kamu ke UGD aja, kalau udah emergensi nggak perlu untuk rujukan, kamu bisa langsung ke UGD. Menyangkal bahwa ada kemungkinan pasien ditolak dengan alasan kasusmu bukan emergensi. Ini nggak masuk akal. Penolakan ini nggak masuk akal. Itu pasien punya gejala. Dia ke UGD, ketemu dokter. Dokternya nolak ngobatin, nolak investigasi karena bukan emergensi. Masuk akal nggak? Enggak. Mengobati kasus non-emergency di layanan emergency itu hal yang lazim, hal yang biasa. Kan memang tugasnya dokter di emergency untuk membuktikan kepada pasien apakah dia ada di kondisi emergency atau enggak. Jadi seumpamanya dia datang non-emergency ya tetap diasumsikan dia butuh pertolongan medis. Tetap ditolong, tetap dapat obat kan gitu. Ngapain ditolak? Penolakannya itu nggak masuk akal. Karena job desk-nya itu masuk menolong pasien. Nah, terus pernyataan bahwa kalau nggak emergency silahkan ke UGD itu juga membahayakan pasien. Karena layanan emergency kalau rawat jalan, kalau pasien ternyata tidak emergency, dibayar sama seperti poliklinik. Yang itu pun dibayar di bawah kebutuhan pasien. Dia udah bayar poliklinik itu di bawah kebutuhan pasien. Dia bayar UGD sama kayak dia bayar poliklinik. Nah, ini ibaratnya kalau di makanan ya, dia bayar warteg sama kayak dia bayar restoran. Operasionalnya aja udah beda. Kamu mana ya UGD ya? Tanah aja minimal 2 acre dia kontrak
buat bikin UGD. Harus ada parkir, harus ada akses ambulans, mungkin harus ada ambulans, harus ada dokter 24 jam siaga, harus ada perawat 24 jam siaga. Alat-alat emergency meskipun tidak terpakai harus selalu ready dan terkalibrasi baik. Jumlah modal yang digunakan untuk UGD jauh lebih besar, operasional jauh lebih besar. Tapi kalau dibayar sama atau lebih dikit dari poliklinik. Akibatnya apa? Pasien mati lah. Kan sederhana itu. Pasti kualitas pelayanannya hancur. Karena dia harus mengkompensasi modal yang besar. Kamu nggak apa-apa kalau emergency langsung ke UGD. Tapi kalau non-emergency gimana? Kalau benar emergency terus dirawat pulang, pembayarannya gimana? Pembayarannya disamakan dengan rawat jalan atau lebih tinggi dikit dari rawat jalan, emergensinya rugi. Jadi dengan mengatakan kamu boleh ke emergency ketika tahu bahwa kalau emergency, kalau UGD ini melayani kamu dengan benar dia rugi, kamu berpotensi mencelakakan klienmu. Kalau asuransi swasta mengatakan ini kan ngamuk pasiennya. Kamu bayarkan masuk, kamu beli asuransi swasta. Terus dia bilang kamu boleh ke UGD kalau kamu merasa ini emergency. Terus begitu kamu sampai UGD, ternyata nggak emergency, tapi kamu nggak dikasih obat. Dibilang asuransimu cuma bayar sampai diidentifikasi lab. Jadi nggak lengkap gitulah istilahnya. Ngamuk nggak kamu ke asuransimu? Kalau ke jaminan kesehatan fraud, kamu nggak bisa ngamuk. Kamu mati aja nggak bisa nuntut, apalagi cuma nggak dikasih obat. Nomor 2, ada realita yang juga disangkal oleh asuransi fraud bahwa beda gitu, pasien datang ke UGD berobat dan poliklinik meskipun gejalanya sama. Kenapa? Karena UGD ini ada tanggung jawab sosial, moral, dan legal untuk memberikan kualitas bukti yang lebih baik bahwa pasien tidak akan mati kalau dipulangkan. Artinya apa? Jawaban singkatnya gimana sih? Kalau ke UGD, itu diperiksanya lebih lengkap daripada ke poliklinik. Poliklinik yang rawat jalan, kalau pasien datang ke poliklinik, diperiksa, dilanjutkan obat, dilanjutkan terapi, begitu pulang menemui kegawatan, dia kan lari ke UGD. Nah, konyol gitu kalau dia ke UGD dibilang gak emergency, pulang gawat. Ngerti bedanya ya? Kamu ke poliklinik, ke praktek dokter kamu pulang, kamu gawat. Wajar. Dia kan bukan UGD. Dia akan melayani per symptoms, per gejala, per keluhannya kamu. Tapi dia nggak ada kewajiban untuk lihat, untuk investigasi kemungkinan emergency. Jadi kalau kamu pulang terus kamu gawat, kamu harus ke UGD. Memang kan kayak gitu kita bermasyarakat dalam sistem kesehatan. Tapi kalau kamu pulang UGD, kamu gawat, ngamuk kamu sama UGD-nya, kamu meriksa apa aja, kenapa saya bisa gawat ketika kamu pulangkan? Jadi UGD itu tanggung jawabnya lebih besar. Kalau kamu bayar UGD-nya sama ketika memulangkan pasien, atau ketika ruangan penuh, ICU penuh, pasien gawat datang, kalau diobati dengan benar dan dipulangkan, biayanya sama, ya pasiennya pasti mati. Karena pemeriksaan yang dibutuhkan pasien tidak dikerjakan karena kurang biaya. Oke? Nomor 3 yang nggak dikasih tahu ke kamu, ke pasien ketika bilang bahwa kalau emergency datang aja ke UGD. UGD itu juga ada rujukan. Jadi di UGD itu kadang kasus itu harus diidentifikasi dengan cepat karena rujukannya beda. Contoh lagi, stroke. Pasien datang ke UGD nyeri kepala hebat, bisa stroke hemorrhagic, bisa stroke pendarahan di kepala, bisa stroke sumbatan pembuluh darah di kepala, bisa bukan apa-apa. Nah itu kan satunya spesialis saraf, spesialis bedah saraf, dan dipulangkan. Caranya kamu tahu gimana? CT scan segera. Nah, yang jadi masalah adalah kalau
CT scan-nya ini nggak dibayar atau dibayar di bawah kalau pasien dipulangkan. Lagi kan balik, nunggu cacat. Pasien itu boleh di UGD, tapi kayaknya haknya itu benar-benar diperkosa. Pertama, dia nggak dikasih tahu kalau operasional UGD lebih besar, jadi kemungkinan kualitas pelayanan yang dia dapatkan lebih buruk. Kedua, dia nggak dikasih tahu bahwa tanggung jawab legal UGD lebih besar, meskipun biaya yang dicairkan sama, sehingga kemungkinan UGD akan memulangkan dia tanpa pemeriksaan yang dia butuhkan. Ketiga, dia nggak dikasih tahu bahwa di UGD itu juga perlu pemeriksaan yang mengidentifikasi rujukan. Dan pemeriksaan yang mengidentifikasi rujukan ini harus dikerjakan secepatnya. Tapi kalau normal, UGD-nya nggak dibayar. Kamu nggak dikasih tahu itu, kamu disuruh aja ke UGD. Habis itu kamu, apa? Yang paling sering, dipulangkan. Tidak emergensi, Bu. Apakah layanan nggak mau memberikan rujukan? Itu kan hanya secari kertas. Masa sih pasien meninggal hanya karena dokter nggak mau ngasih surat? Nah, saya dapat komentar ini dari netizen. Dan komentar ini benar gitu. Masa sih ya tega gitu orang nyawa melayang karena tidak buat rujukan? Jaminan kesehatan yang fraud, yang curang ini melihat rujukan bahwa dokter itu tidak bekerja. Jadi rujukan itu dokter dianggap malas, nggak digaji, nggak perlu dijasa kalau memberikan rujukan. Dan lebih parah, rujukannya itu dipantau. Nama pemantauannya rasio kunjungan dan rujukan. Rasio rujukan ini penting untuk dikendalikan sebagai pengendali biaya, bukan keselamatan pasien. Dan ketika rujukan ini tinggi, dokter akan ditegur. Aneh nggak sih gitu? Kita jadi dokter, ketika kita tahu, oh ini pasien di luar kendali saya rujuk untuk keselamatan pasien, malah ditegur. Padahal, ini kan celaka. Dan cara berpikir ini salah gitu. Kalau dokter sampai merujuk pasien sering, kenapa sih? Gitu? Apa masalahnya? Nomor satu, apakah insentif tidak ada gitu? Apakah kalau dokter ngobatin pasien dengan benar, pasiennya sembuh, dokternya dapat 0 gitu? Ada prestasi tapi nggak ada insentif. Ataukah dokternya malah rugi kalau pasiennya datang sakit kronis, obatnya harus banyak, padahal dibayarnya per paket? Ya jelas dia akan rujuk. Ataukah dokternya nggak ada kompetisi, jadi di daerah itu ya cuma dia aja, jadinya dia bisa sesukanya? Itu kan perlu dievaluasi. Nomor 2, apakah obat kurang? Ya kan nggak lucu soalnya kalau seumpamanya pasien butuh 250.000 per bulan untuk obat, tapi dokternya dikasih cuma 50.000. Ya pasti rujuk. Antara rujuk atau meracuni pasien, kan gitu. Cuma 2 pilihannya. Nomor 3, apa pembiayaan laboratorium kurang? Ya kan identifikasi penyakit pakai laboratorium. Kalau pembiayaan laboratorium kurang dan pasien ternyata sadar hak hukum, tipikal yang edukasinya baik, terdidik, tapi nggak ada uang, akhirnya pakai asuransi yang fraud ini, ya kan pasti nuntut haknya. Ya itu kan kita harus rujuk, orang kita cuma dibayar 50.000 per kunjungan. Nomor 4, apakah mengidentifikasi kebutuhan pasien ini ditanggung apa enggak? Untuk menjawab gini, dok, saya butuh ke spesialis atau tidak? Jawaban itu butuh pemeriksaan laboratorium. Jadi nggak bisa saya jawab, Bapak kayaknya ke spesialis jantung deh, Bapak kayaknya ke spesialis paru deh, Bapak kayaknya ke situ deh, ke situ deh, ke situ deh. Kan nebak itu namanya. Pertanggung jawabannya nggak ada. Tapi mending gitu di mata asuransi yang fraud, mending dokter umumnya nebak. Karena kalau dokter umumnya bilang, Pak, Bapak sesak, kita spirometri, kita NT-proBNP, kemudian nanti saya rujuk ke radiologi untuk ke eko jantung, saya rujuk ke radiologi untuk CT scan paru, kemudian kita evaluasi Bapak perlu ke spesialis paru atau jantung. Bangkrut asuransinya, bangkrut jaminan kesehatannya. Kan paling gampang, dok, tangani aja dulu dok.
Meskipun salah, dok, tangani aja dulu dok. Pokoknya kita ada 50.000 per kasus. Kamu banyak rujuk, selesai karirmu. Ya, ya curang, ya membahayakan pasien. Jadi, jangan salah kaprah bahwa seakan-akan merujuk pasien itu bukan pekerjaan. Itu adalah hoax yang disebarkan oleh asuransi fraud supaya masyarakat itu hasrat untuk ke dokter spesialis itu berkurang. Kenyataannya itu merujuk itu suatu pekerjaan, sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan membutuhkan pembiayaan. Yang itu ditolak oleh asuransi fraud. Makanya dia sangat tidak ingin dokter umum itu banyak rujukan atau melakukan rujukan. Akhirnya pasien mati. Kan udah ada korbannya, udah viral. Nomor 5. Apakah dokter umum yang rajin merujuk ini tinggal di daerah yang memang rawan bencana? Ya kalau dia ditaruh gitu, ditugaskan tiap hari masyarakatnya minum air tercemar, tiap hari masyarakatnya hirup gas yang tercemar, tiap hari masyarakatnya makan makanan yang tercemar, gimana caranya dia nggak rujuk? Bisa-bisa dokternya sendiri yang ke spesialis langsung karena tercemari oleh lingkungan hidupnya dia. Jadi ketika melihat rasio itu naik, selayaknya, sewajarnya, mengikuti akal sehat, ada banyak yang harus dievaluasi. Tapi semuanya butuh duit. Semuanya butuh uang, butuh anggaran, butuh pembiayaan. Tahu lebih gampang apa? Dok, tolong dong, ini rasionya udah naik. Yang bisa ditangani sendiri, tolong tangani sendiri dulu. Pasien mati, udah lazim. Just another statistik, hanya angka. Tambah satu strip, oh ya meninggal. Dan cara mengontrolnya adalah dengan lagi rasio rujukan. Ngapain dipantau sebenarnya? Ngapain rasio rujukan dipantau? Tujuannya sebenarnya kan evaluasi hal-hal di atas yang saya sebutkan. Tapi tujuan sebenarnya membatasi akses, mengendalikan biaya. Pasien mati, bagian dari nasib. Lanjut, kasus selanjutnya. Seorang rawat inap, setelah 2 minggu belum sembuh, tetap dipulangkan. Dan jelas ya, keluarga kan dia belum sembuh, kenapa udah dipulangkan? Cari rumah sakit lain. Di rumah sakit lain, pasien ditolak. Masalah nomor 5, sistem pembayaran paket membunuh pasien. Nah, ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, saya cuma mengulang aja bahwa pembayaran paket ini membahayakan pasien. Kenapa? Kenapa membahayakan pasien? Karena manusia bukan robot, manusia bukan mesin, dan pembiayaan ini diperburuk dengan bahwa kalau rawat inap, biaya di UGD dan rawat inap itu jadi satu. Ya mati pasiennya. Orang rawat inap itu jelas biaya diagnostiknya itu sangat mahal, sangat bervariasi sampai bisa menentukan dia masuk rawat inap yang mana dengan dokter siapa, itu kan semua di UGD. Ketika dijadikan satu, kualitas rawat inap akan jatuh. Kenapa? Karena uangnya sudah habis di UGD. Sistem pembayaran paket diperburuk dengan kelakuan asuransi fraud yang hanya menanggung kalau sudah cacat, sudah ada bukti laboratorium cacat pasien atau bukti imaging cacat pasien. Akibatnya apa kalau dia kayak gitu? Akibatnya rawat inap jadi lama. Ini penting karena ada image di masyarakat bahwa rawat inap itu hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan di rawat inap. Enggak. Rawat inap itu ditentukan dari UGD, itu sudah ditentukan. Bayangkan dokter UGD-nya langsung periksa yang detail, laboratorium maksudnya, bukan periksa fisik. Periksa laboratorium yang detail, pencegahan yang detail, obat langsung masuk di UGD untuk mencegah komplikasi. Rawat inap akan singkat. Tapi sebagian besar pemeriksaan akan normal. Kalau itu nggak diklaim, mending nunggu cacat, kita rawat inap, kuota habis atau paket habis suruh pulang. Dapat 0 lebih baik daripada rugi. Iya nggak? Akal sehat aja gitu loh. Kalau kerjasama dengan asuransi fraud ini, kalkulasinya matematika anak SD. 0 lebih besar daripada rugi atau minus. Udah, sekian, tutup kasus. Nah, ini yang terjadi kalau kita lanjutkan
PET, sistem jaminan kesehatan atau asuransi yang fraud ini kita izinkan terus berada di masyarakat, ya korbannya akan banyak. Pesan dari masalah nomor 5 bahwa sistem paket pembayaran paket ini membunuh pasien adalah bahwa pelayanan kesehatan di UGD dan rawat inap itu tidak bisa setengah-setengah. Jadi nggak ada istilahnya kita menyesuaikan. Kita nggak menyesuaikan, apa yang dibutuhkan pasien itu ada sejak dia di UGD. Dan kalau kita cut itu, kalau kita potong itu kebutuhan pasien, kita akan bayar di rawat inap. Dan memang sistem asuransi fraud ini didesain supaya kita cut di rawat inap. Karena itu memberikan kesan bahwa pasien coba ditolong dan gagal. Padahal kita sudah melanggar etik sejak kita di UGD. Jadi itu kita nunggu cacat, kan udah salah itu. Terus jawabannya mereka, ya enggak dong, sistem kita kan gotong royong, ya kita kan subsidi silang. Subsidi silang dari mana Bapak Ibu? Itu klaim UGD kalian mepet, kadang-kadang di bawah kebutuhan. Klaim rawat inap juga mepet, kadang-kadang di bawah kebutuhan. Klaim rawat jalan dan layanan primer 100% mepet, 100% di bawah kebutuhan. Itu subsidi silang dari mana? Apakah maksud Bapak Ibu kita boleh meras pasien umum untuk mensubsidi klien-kliennya Bapak Ibu? Kan nggak gitu, nanyanya teknis. Kalau ketika si asuransi bilang ini gotong royong, kita subsidi silang, sumbernya dari mana? Kalian bayarnya loh di bawah kebutuhan pasien. Dan ketika inflasi terjadi, UMR naik, kalian nggak peduli. Ya jelas, pasien mati. Bayangkan gini, kamu arisan, urunan arisan, kumpulin duit. Terus pengurusnya janji, tiap acara arisan kamu bakal ditraktir, all you can eat. Makan sepuasnya. Kamu tiap bulan bayar, semangat kan makan sepuasnya. Terus pas hari acara kamu yang jadi yang menang gitulah istilahnya. Terus datang deh makanan, kamu udah undang banyak orang, kok yang kedua cuma ayam sepotong kecil-kecil gitu. Kamu dalam hati, mungkin ini baru awal acara, mungkin kalau tengah-tengah gitu mereka akan perbaiki kualitas makanannya. Lalu keluar lagi sayur, tapi nggak ada sambelnya. Kamu pikir, loh kok cuma ada sayur, mana sambel, mana daging, ayam udah habis nggak direfill. Gimana sih ini? Pas tengah-tengah acara yang keluar nasi putih semua. Terus kamu tanya sama panitianya yang arisan ini, kok gini sih makanannya? Kok nasi putih semua? Oh, tenang Pak, Bapak minta maaf ya. Saya udah tahu ini kayak gini, memang ini salah restorannya. Kita ini kan deal sama restorannya. Jadi makanan apa yang kedua restorannya yang memutuskan. Oh gitu ya, jadi ini restorannya yang memutuskan ya. Terus kamu selidiki, ternyata restorannya cuma dibayar setengah jumlah undangan. Kamu ngundang 2.000 orang, restorannya cuma dibayar buat 1.000 orang. Kamu ngamuk nggak sama pengurus arisanmu ini? Kamu ditipu nggak gitu loh pertanyaannya. Nah, sekarang masuk ke kesehatan. Kamu udah bayar asuransi kesehatan tiap bulan gitu. Pas kamu sakit, kok layanan medisnya kayak gini ya? Begitu sampai di UGD kok periksa labnya nggak ada. Perasaan dulu waktu saya bayar umum langsung diperiksa lab, langsung di ronsen. Kok ini nunggu 6 jam, nunggu lama gitu, nggak diapa-apain ya? Oh iya, mungkin dokternya sibuk, biar deh. Terus begitu masuk ruangan, kok di ruangan bapak saya nggak sadar, tapi gizinya nggak ada, nggak dikasih makan, nutrisi kok kosong. Kok aneh ya, kecewa saya. Begitu pulang, kamu ngomong ke asuransinya, Pak, kok bapak saya digituin sih pas sakit? Kan katanya semua ditanggung. Asuransinya bilang, Bapak, kita itu tanggung semua Bapak. Cuma yang memutuskan kan dokter sama rumah sakit. Terus begitu kamu selidiki, ternyata dokternya dibayar di bawah kebutuhan bapakmu. Kamu selidiki, ternyata rumah sakitnya dibayar di bawah kebutuhan bapakmu. Ngamuk nggak kamu sama asuransinya? Kamu ditipu nggak itu? Analoginya itu gampang. Pelajarannya itu pendidikan yang dibutuhkan untuk mengerti ini cukup SD. Ini sudah sistematis membunuh masyarakat dengan cara menenangkan masyarakat. Ya, jadi kita bunuh
tapi ya kita harus tenangkan mereka. Karena kalau mereka panik dan chaos, jadinya stabilitas sosial goyang. Tapi kenyataannya kan sebenarnya kita merugikan masyarakat. Inilah bahayanya atau celakanya sistem pembayaran paket. Kalau seumpamanya terdapat komplikasi yang terlewat, biaya rawat inap akan naik. Bayangkan di UGD kita lupa atau tidak cek satu hal yang krusial. Terus sudah masuk rawat inap, ternyata terjadi komplikasi. Itu kan lama rawat inap naik. Yang rugi siapa? Rumah sakit. Yang mati siapa? Pasien. Yang disalahkan siapa? Dokter. Yang senyum-senyum siapa? Jaminan kesehatannya. Dan kalau respon netizen, ya dokter sama rumah sakit harus hati-hati dong supaya tidak ada komplikasi yang terlewat. Gimana caranya hati-hati? Duitnya nggak ada. Kita dipaket. Kalau saya super hati-hati dengan keselamatan pasien, perawat saya nggak digaji. Oh nggak mungkin nggak digaji. Jaspelnya bisa nol. Kalau saya dibenci mungkin disantet sama perawat saya. Kalau dibawa asuransi fraud ini. Dan mungkin dipecat. Bukan mungkin, kemungkinan hampir pasti dipecat. Karena kan merugikan sesama tenaga medis. Dan asuransinya nggak peduli. Pokoknya saya udah bayar, titik. Ya, dirapel juga kadang-kadang. Pertanyaannya jadinya gitu. Dok, kalau paketnya habis gimana? Roaming, kalau kalian generasi yang setelah saya sih nggak ngerti roaming. Itu dulu zaman saya interlokal. Kalau zaman sekarang itu ibaratnya kamu internet kuotanya habis. Apa yang terjadi? Pulsamu dipakai. Jadi kalau pasien paket pembayaran paketnya habis gimana? Uang rumah sakit dipakai. Nah, menurutmu kalau rumah sakit pakai duitnya merawat pasien sampai rugi, pasiennya bisa selamat nggak? Jaminan kesehatannya peduli nggak? Enggak. Senjatanya mereka kan berulang-ulang mereka bilang gotong royong, subsidi silang, gotong royong, subsidi silang, bayarnya ngebunuh pasien sistemnya. Nomor 6, masalah terakhir. Ada ideasi yang salah, ideasi yang fatal dari sistem asuransi ini, bahwa pasien itu kalau udah keluar dari rumah sakit, inilah yang menyebabkan korban, saya bilang korban karena ini konyol gitu loh, yang tadinya dipulangkan paksa karena rumah sakit rugi, terus nyari rumah sakit baru mau klaim ulang, nggak bisa masuk rumah sakit, ditolak karena asuransinya punya ideologi yang aneh, bahwa pasien kalau keluar rumah sakit dia itu kebal terhadap penyakitnya selama 1 bulan. Ini dia percaya mengetahui bahwa pembayaran UGD-nya di bawah keharusan, pembayaran rawat inapnya di bawah kebutuhan, pembayaran rawat jalannya di bawah kebutuhan. Terus dia bilang, gak mungkin kamu balik masuk rumah sakit, gak mungkin lagi kamu gawat. Kan, itu kayak kamu melakukan semua dengan salah, tapi berharap pasienmu selamat. Gak perlu jadi dokter kalau kayak gitu dah. Jadi lulusan SMA aja tahu itu nggak mungkin terjadi gitu. Maksudnya saya, kalau semua aspek pembiayaan kita udah fraud, kita nggak bisa berharap pasien itu setelah keluar dari rumah sakit itu aman. Masalahnya, ideologi ini, kepercayaan ini diterapkan ke dalam sistem klaim mereka, bahwa pasien kalau sudah dipulangkan nggak bakal komplikasi, nggak bakal masuk rumah sakit dengan penyakit yang sama, meskipun kita bayar semua salah, dari rujukan sampai pulang itu kita bayarnya salah, berantakan, pasien nggak mungkin komplikasi. Di mana gitu? Aku nggak bisa lagi ngomong kan, maksudnya itu udah, kalian nonton ini, kalian udah tahu bahwa asuransi fraud ini logikanya udah hilang, udah jalan dengan akal sehat yang timpang. Pasti pastinya komplikasi. Nah ini contohnya yang viral, yang gak viral kan banyak. Dia pulang ke rumah sakit, sakitnya kambuh lagi. Ngapain dia? Minta sumbangan buat perawatan umum. Kenapa? Karena asuransinya mikir bahwa dia itu kebal. Kalau dia ke rumah sakit, dokternya bilang gak bisa rawat inap, dibayar rawat jalan. Kamu kebayang gak? Kebayang gak kamu gagal jantung, memberat setelah pulang dari rumah sakit, sampai rumah sakit dibilang gak apa-apa, kamu hanya dikasih rawat jalan, terus pulang mati. Jadi ideologi ini berbahaya, karena juga
akal sehatnya adalah beberapa, nggak banyak, tidak banyak. Kalau pengobatannya benar-benar memang, pasien itu harusnya nggak balik dalam 30 hari. Logikanya gitu. Kalau pengobatannya benar, kalau pengobatannya benar, dia kan harusnya nggak balik memang dalam 30 hari. Tapi bahkan jika pengobatannya benar, ada beberapa kasus yang dia butuh balik. Masa kita biarin dia mati di rumah? Dan juga konteksnya pengobatannya udah salah. Makanya saya ada channel ini menjelaskan kepada pasien bahwa dari rawat jalan sampai pulang itu pembiayaannya salah. Kenapa pembiayaannya salah? Pembiayaannya salah karena pasiennya nggak tahu dia butuhnya apa. Dan tenaga kesehatannya diintimidasi oleh jaminan ini supaya bekerja sesuai dengan perintah atasan. Nah, atasannya bisa macam-macam. Kalau ASN ya, atasannya ya pejabat di ASN. Kalau TNI Polri ya di TNI Polri. Kalau di swasta ya atasannya di swasta. Kan kita semua bekerja dengan atasan. Dan tujuan dari asuransi fraud ini ya bukan keselamatan pasien. Tujuan dari asuransi fraud ini adalah mensukseskan programnya dia. Kalian sadar nggak, dari bahasanya udah beda. Tujuan asuransi ini kalau kalian tanya ke pegawainya ya mensukseskan. Kalian harus mensukseskan program tapi ya keselamatan pasien ya tempat sampah, nyawa ya mati ya, tinggal di strip satu, nambah satu mati di provinsi ini, satu mati di kabupaten ini. Karena dari awal by design memang hanya untuk mencoba menolong, bukan benar-benar menolong. Akhirnya apa yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang diharapkan pasien. Dan jalan keluar dari sistem asuransi yang fraud atau jaminan kesehatan yang fraud bukan edukasi dokter Indonesia udah pintar, bukan lagi edukasi etika dokter Indonesia beretika, dan bukan edukasi, bahkan bukan edukasi layanan kesehatannya atau asuransinya, karena asuransinya jelas lebih pintar dari saya. Yang kita edukasi adalah pasiennya. Yang mati siapa? Saya buat video ini kan untuk menyadarkan kalian gitu loh, nyawa kalian nggak ada harganya kalau sudah sakit, kalau pakai asuransi fraud. Mereka dalam kalkulasi ya memang that is only statistic. You are just one of them. Kamu hanya salah satu dari banyak yang mati. Ya syukur-syukur viral bisa dibantu, tapi ya aibmu kebuka ke masyarakat. Saya rasa itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.